Siapa bilang halusinasi itu salah? Anda halu ingin jadi pemimpin pasar, Anda halu ingin jadi orang nomor satu di market Anda halu ingin konsumen Anda hanya mementingkan Anda dan memenangkan Anda ketika ada bersaing dengan kompetitor. Itu malah betul, itu malah benar. Saya ajarkan hari ini gimana cara berpikir berhalusinasi yang baik dan benar. Welcome to my channel, my friend. Ini waktunya kita berpikir, thinking time. Waktunya kita untuk merenung dan berkontemplasi sehingga kita bisa menemukan angle sudut pandang yang lebih baik dari sebelumnya. Mari kita mulai. Alright, so pertama sebelum kita masuk ke teknik dan tipsnya bagaimana berpikir berhalusinasi yang baik dan benar, mari kita sedikit merenung. Kenapa sih halusinasi ini benar? Kenapa halusinasi ini penting dalam bisnis ya? Halu-halu, semua orang mau halu. Ya, kita sekarang harus halu sebetulnya di dalam bisnis. Pertanyaan dasar saya kepada para pengusaha-pengusaha, klien-klien kami, member kami, pengikut seminar Zoom kita yang selama pandemi ini kita lakukan melalui stay at home, di rumah saja. Saya tanya kepada mereka, setelah pandemi ini berakhir, apa halusinasi Anda? Anda kepingin jadi apa? Tentu halusinasi harus lebih baik dari yang tidak, dari sebelumnya kan? Kalau enggak kan aneh ya. Ada yang bilang, saya berhalusinasi, saya ingin jadi pemimpin pasar. Kenapa kok saya bahas vlog kali ini? Saya ingin berhalusinasi, saya halu ingin menaikkan harga saya sehingga lebih tinggi dari kompetitor, sehingga lebih tinggi daripada pesaing, tapi konsumen tetap beli. Saya halu ingin punya tim yang sangat support kepada saya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan semua itu wajib. Jadi halusinasi itu penting. Nah, kenapa penting? Daripada saya jelaskan, saya ceritakan sebuah kasus menarik. Alkisah ada seorang wanita yang ikut tugas suaminya, wanita Amerika ini ya. Seorang wanita Amerika ikut tugas suaminya ke Jepang, tepatnya di Okinawa ya. Kemudian wanita ini tinggal setelah beberapa tahun stres dan akhirnya mencoba bunuh diri, tapi gagal ya. Karena gagal karena tidak berhasil, kemudian dia dilarikan ke psikiater untuk dicek apakah kejiwaannya terganggu. Nah, mari perhatikan, saya akan ceritakan dengan poin perlahan-lahan. Seorang psikiater datang dan tanya kepada wanita itu, "Ibu, kenapa Anda ingin bunuh diri?" Seorang wanita Amerika ini bilang apa? "Saya kesepian karena saya tinggal di desa yang jauh dari base yang jauh dari kelompok Amerika. Di Okinawa mereka hanya bicara di desa saya, mereka hanya bicara Jepang dan saya tidak bisa bicara Jepang, sehingga saya tidak punya teman." Pertanyaan berikutnya, oke, kalau gitu kenapa tidak ibu berangkat atau pergi ke American base di Okinawa sehingga bisa bercakap-cakap dengan bahasa Inggris, dengan bahasa ibu mereka, bahasa ibu itu dengan teman-teman yang senegaranya. Dia bilang apa? "Oh, tempatnya jauh dan saya harus naik mobil." Pertanyaan berikutnya, kenapa nggak naik mobil? Mobilnya dibawa oleh suami saya kerja. Ternyata cuma punya satu mobil. Oke, ya, kemudian tanya, kenapa nggak ibu sendiri aja yang nyetir, ngedrop suaminya, kemudian hangout dulu dengan teman-teman sesama American, kemudian baru jemput lagi suaminya pulang ke kampung. Dia bilang apa? "Saya tidak bisa karena mobilnya pakai manual. Stick shift itu manual dan saya hanya bisa pakai otomatis." Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak Anda belajar nyetir dengan manual? Dia bilang apa? "Saya tidak mungkin belajar manual karena saya hanya bisanya adalah otomatis dan jalan di tempat Okinawa ini susah sekali ditebak dan nggak bisa saya belajar di negara orang." Sampai di sini saya seperti cerita saya. Masih ada lanjutannya, tapi you get my point bahwa ternyata ibu ini bunuh diri atau mencoba bunuh diri hanya karena tidak mau belajar mobil dengan stick shift atau manual, persneling manual. Nah, ini yang saya bilang ya, perempuan ini kurang halusinasi. Perempuan ini harusnya berhalusinasi, dia bisa nyetir. So, rule pertama dari halusinasi adalah jika Anda ingin memimpin pasar, jika Anda ingin halusinasi apapun yang Anda ingin pikirkan minggu ini, nomor satu adalah Anda mesti percaya bahwa apapun yang Anda inginkan, Anda bisa. Anything possible. Henry Ford mengatakan ya, secara spesifik, secara luar biasa, dia mengatakan apa? If you believe, if you think you cannot, you're right. If you think you can, you're right. Jika Anda percaya, jika Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa melakukan,
Anda benar. Jika Anda berpikir bahwa Anda bisa melakukan, Anda juga benar. So, here's my point. Ketika ada halusinasi, nomor satu, Anda harus punya kepercayaan yang tinggi terhadap apa yang Anda inginkan. Nah, pertanyaan saya, setiap hari Minggu kita mulai dengan pertanyaan, kemudian Anda berpikir ya. Pertanyaan saya, apa manual shift Anda? Apa stick shift Anda? Ya. Apa yang membuat Anda tidak bisa berkembang? Karena Anda mengatakan seperti ibu tadi yang mencoba bunuh diri, saya tidak bisa belajar dan saya nggak mampu belajar mengendarai mobil secara manual. What is your stick shift? Apa manual, apa persetelan manual Anda yang Anda tidak mau rubah? Oke, so pertanyaan pertama itu. Yang kedua, untuk menjadi orang yang memiliki belief yang kuat, Anda harus berkumpul dengan orang-orang lain. So, kelompok Anda, siapa kelompok yang Anda pilih? Orang-orang lingkungan seperti apa yang Anda pilih yang membuat Anda bisa lebih percaya dengan mimpi Anda? Apakah Anda berkumpul dengan orang-orang yang pesimis? Apakah Anda berkumpul dengan orang-orang yang optimis? Oke, itu yang pertama ya, berarti ya, belief, percaya bahwa anything is possible. Yang kedua, ini penting ya, yaitu at peace atau berdamai dengan diri Anda. Kebanyakan orang tidak bisa berhalusinasi dengan baik dan benar. Akhirnya malah stres dan ngomel-ngomel karena dia tidak berdamai. Banyak orang marah dengan banyak orang, marah dengan pemerintah, marah dengan orang tua, marah dengan sahabat, marah dengan teman, marah dengan kompetitor. Stop thinking conspiracy theory. Berhentilah berpikir secara maniak ketika Anda berpikir semua orang berusaha untuk menjatuhkan Anda, semua orang berusaha untuk melawan Anda, semua orang berusaha untuk menyakiti Anda. Perhatikan ini ya, tidak ada orang yang begitu peduli dengan Anda sampai berusaha menyakiti Anda. Saya ulangi lagi, tidak ada orang yang begitu peduli dengan Anda sampai berusaha menyakiti Anda. Oke, ada beberapa yang dendam dengan Anda. Berapa persen sih? Tapi kebanyakan orang yang bikin salah, yang menyinggung Anda, itu mereka tidak tahu bahwa mereka menyinggung Anda. Mereka terlalu peduli dengan urusan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan Anda. Jadi stop terlalu berpikir konspirasi. Wah, saya ini dijebak nih, pemerintah ini sengaja bikin saya sulit nih. Wah, ini kompetitor bikin saya mati, ini sengaja, kurang ajar ini. Nah, berpikir seperti ini membuat Anda tidak bisa winning the game. Karena energi Anda habis. Anda terlalu fokus untuk menyerang atau mengeksploitasi keadaan. Mari kita berhalusinasi dengan positif. Maka pertanyaannya adalah, hal-hal negatif apa yang selama ini Anda pikirkan yang mungkin saja itu salah, yang mungkin saja nggak ada hubungannya dengan orang lain berusaha untuk menjatuhkan Anda. Ya, maka jawab pertanyaan ini. Apa yang Anda perlu lakukan? Apa yang perlu Anda lakukan untuk move on dari hal yang menyakiti Anda? Apa yang Anda harus lakukan supaya move on? Tentukan Anda mesti move on dari apa dulu. Dari hal-hal pahit apa di dalam kehidupan Anda mesti move on. Kemudian bagaimana caranya Anda mesti move on? Pikirkan. Oke, itu yang kedua ya, peace. Yang ketiga, skill. Keterampilan Anda tentu harus ada upgrade. Mempunyai halusinasi, itu harus ada biaya yang dibayar. Anda berhalusinasi menjadi pemimpin pasar, bayar. Bagaimana cara marketing? Bagaimana memenuhi syarat online yang bagus, marketing online. Bagaimana marketing promosi yang baik dan menarik. Bagaimana punya tim yang hebat. Bagaimana cara berpikir atau bagaimana cara berstrategi di bisnis. Anda mesti bayar biayanya. Berhalusinasi yang baik dan benar, itu Anda mesti upgrade your skill. Leher ke atas guys, leher ke atas. Oke, pertanyaannya adalah, Anda belajar apa selama pandemi ini? Ilmu apa yang Anda dapat? Ilmu apa yang Anda cari di bisnis? Ilmu apa yang Anda terapkan dan ilmu apa yang Anda latih di dalam bisnis Anda, baik Anda dan tim Anda. Oke? Sesekali Anda bisa bersifat sebagai mentor. Anda ajarkan tim Anda skill baru. Tapi most of the time you need to learn yourself. Anda mesti belajar sendiri supaya Anda bisa lebih baik. Itu yang ketiga, skill. Yang keempat, uncomfortable, tidak nyaman. Berhalusinasi yang baik dan benar untuk memimpin pasar adalah Anda harus masuk ke daerah yang tidak nyaman untuk Anda. Misalkan Anda tidak nyaman melakukan promosi online di mana Anda disorot kamera dan harus mempromosikan produk Anda. Excellent, that's exactly what you have to do. Anda nggak nyaman bicara di depan panggung, Anda nggak nyaman bernegosiasi dengan orang lain, Anda nggak nyaman dealing dengan pemerintah. Sometimes saya punya klien satu yang
tidak berani jual APD, alat pengaman diri, ke pemerintah karena mereka takut nanti pemerintah itu birokratis, tidak dibayar, ditipu. Loh, itu nggak nyaman. Jadi saran saya adalah belajar bagaimana dealing dengan pemerintah. Bagaimana kok saya tidak punya orang yang ajarin saya? Berkumpul dengan orang-orang yang dealing dengan pemerintah. Remember, number one, believe. If you think you can, you're right. If you think you cannot, you are right. Ya, what is uncomfortable? So pertanyaan saya adalah yang keempat. Apa hal yang tidak nyaman untuk Anda yang Anda wajib lakukan? Apa yang nggak nyaman yang wajib Anda lakukan supaya Anda bisa baik, lebih bagus daripada bisnis sebelum pandemik? Oke, apa yang Anda mesti lakukan yang nggak nyaman, yang membuat Anda move on lebih tinggi ke level berikutnya. And finally number 5 adalah yang kita bilang namanya Anda harus memeluk, Anda harus embracing you punya awkward things, ya. Awkward itu berarti aneh, ya. Semua orang punya kelemahan. Ada orang yang maaf kata bicaranya tidak mulus, ya, gagap. Ada yang pelat, ada yang saya misalkan, saya terlalu tinggi, ya. Jadi selama beberapa tahun di awal-awal saya ketika remaja, saya minder karena saya terlalu tinggi. Saya paling tinggi sekali. Tapi ini membuat saya tahu bahwa akhirnya tinggi saya itu sesuatu yang saya harus peluk, saya harus amini, saya harus berdamai dengan sesuatu yang tidak umum. Stand out is good. Ya, stand out tidak usah tinggi, ya. Anda mungkin kurang tinggi badannya, gunakan untuk sesuatu yang Anda berdamai dengan diri Anda. Ya, use it. You know, ada bisnis yang justru mengeksploitasi keanehan mereka. Misalkan yang kita bilang namanya roti gak enak, gitu ya. Ini pernah populer, ya, beberapa waktu yang lalu. Kemudian makanan ora enak itu dijadikan bisnis. Saya tidak bilang bahwa Anda mesti ekstrim seperti itu. Yang saya katakan Anda mesti berdamai dengan kondisi Anda. Anda mesti oke dengan ketidaknormalan Anda. Being not normal is good. Itu membuat Anda lebih mudah dilihat dan disorot. Di bisnis Anda juga sama, tidak semua bisnis sempurna. Ya, gunakan kekuatan Anda, buat mereka menjadi paham apa yang Anda lakukan cara berbeda. That's the point, ya. Of course, ini pertanyaannya adalah menjadi USP. Apa keunikan Anda? Apa keanehan yang Anda perlu damai dan tidak perlu tutup-tutupin, yang perlu Anda sharingkan dan malah menjadi kekuatan Anda untuk lebih baik dari hari ke hari. Alright guys, that's it. Itu caranya berhalusinasi yang baik dan benar. Hanya di channel saya ajarkan bagaimana cara berhalusinasi yang baik dan benar. Stay safe, stay healthy my friend. I see you tomorrow. Boom.